Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner RMIK Udinus, pilihan tepat, kembangkan ilmu demi masa depan. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 356 973 kali. Oke Mbak Dira, lanjut nih, tadi kan pengalaman praktek lapangan ya di beberapa kota di mana-mana. Nah ini kan sekarang udah semester 6, udah semester akhir ya, itu jadi dia ngambilnya sekarang programnya magang ya? Iya, Oke, karena untuk yang terakhir kita ambilnya magang. jadi PL 1, 2, 3, 4, terus yang terakhir magang. Untuk magangnya sendiri di mana nih? Kalau saya sendiri itu kan melanjutkan dari PL sebelumnya. Kebetulan PL 4 itu saya di RSUD Ambarawa, terus lanjut aja ke RSUD Ambarawa. Jadinya nggak terlalu ribet sih. Kemudian yang dilakukan waktu magang, praktek kayak gitu apa aja sih di sana? Sesuai nggak sama yang dipelajari di kampus gitu? Jadi kalau misalnya kita praktek itu kan kalau misalnya praktek lapangan yang setiap semester itu berarti kita harus mengikuti materi sebelumnya. Jadinya apa yang sudah di dosen ajarkan di semester lalu itu pasti dipraktekkan pada saat PL. Nah namun kalau magang ini lebih beda. Jadi kita bisa milih mau cenderung kemana nih. Nah, kebetulan saya itu memilih waktu itu buat coding rawat inap. Nah, jadinya lebih difokuskan ke situ. Bedanya kalau di PL itu kan lebih kompleks, mempelajari semuanya gitu ya, materi semester 5 yang diajarin. Kalau semester 6 ini tergantung kitanya, kita bisa gitu satu bidang aja yang kita mau. Nah, kebetulan saya ambilnya coding rawat inap. Oh, untuk bidang-bidang di rekam medis ada apa aja nih emangnya? Kalau di rekam medis itu yang pertama udah pasti awalnya kan pendaftaran, bagian pendaftaran, terus ada assembling, ada coding, terus ada filing, dan juga ada analyzing reporting. Oke. Untuk magang ini kan dengar-dengar karena COVID nih ya Pak ya, jadi terhenti gitu ya Pak ya. Nah ini gimana nih Pak, untuk Dira sendiri juga terganggu nih magangnya nih? Kebetulan kan kita udah jalan 3 minggu waktu itu, jadinya kebetulan juga ada bebarengan dari mahasiswa lain gitu. Jadi mahasiswa itu ada dari universitas lain tuh baru seminggu. Nah kita udah 3 minggu di sana. Nah kan udah kayak mulai beritanya tuh udah menyebar kemana-mana kan. Udah Indonesia udah kayak itu. Jadi kita tuh juga waktu itu was-was takut gitu kan. Terus kita juga minta saran dari dosen-dosen. Terus akhirnya nggak lama ditarik gitu ya Pak ya. Oke. Terus dipulangin terus dipulangin. Kemudian untuk solusinya nih gimana nih Pak, yang harusnya jalan program magang tapi karena ada pandemi COVID ini? Ya, jadi prinsipnya kan mahasiswa tidak rugi, jadi artinya tetap magang ini kan selesai, artinya walaupun 3 minggu ya kita kurang 1 minggu lah. 1 minggu ini tentu kan yang kurangnya tadi itu bisa secara daring, maksudnya daring itu maksudnya konsultasi dengan pembimbing sana ya lewat daring begitu. Kemudian juga tentu kaitan seperti besok itu kita undang mereka terus memberikan materi tambahan begitu. Jadi artinya kan hak mereka ini mahasiswa tetap terpenuhi gitu ya. Jadi artinya tidak terus kita suruh mengulang lagi enggak. Jadi ini sudah termasuk juga mereka ujian magang ini kan sudah selesai juga. Jadi kita uji secara daring juga online. Jadi artinya ini tidak ya walaupun apapun COVID kita kan sudah siap karena kita mungkin Universitas Dianusantara kan sudah mempunyai ya teknologi yang cukup kuat sehingga bisa mendukung untuk itu. Jadi tetap kita jalankan seperti tadi. Jadi mahasiswa tetap selesai ini, tinggal artinya magang walaupun terkendala seperti itu dia tidak ngulang ya kita sudah walaupun kita tarik secara baik-baik dan kita juga minta akhirnya juga minta mohon juga bisa tetap konsultasi menyelesaikan laporan karena laporan ini kan juga harus diketahui oleh pembimbing sana meminta nilai mereka jadi tetap mereka bisa selesai. Jadi di sini terus kita tambahkan materi-materi yang update tadi seperti COVID kita anggap kurang, alih media yang belum mungkin. Nah ini kita tambahkan. Jadi solusi di sini nggak masalah artinya dari sisi mahasiswa mereka selesai nilai cukup sesuai waktu yang kita tetapkan, tidak mundur, kemudian nilai keluar dan materi juga sudah dapat artinya dan mereka sudah selesai juga artinya yang mereka buat laporan, buat itu bisa selesai artinya tidak terkendala bagi jadi kami, penilaiannya tetap jalan ya Pak jalan, ya, tak ada masalah ya Pak ya? Masalah, ini sudah selesai malah ini sudah pada ujian. Untuk Dira sendiri nih menanggapi dengan adanya penarikan magang ini gimana nih? Menurut saya sih setuju juga mendukung karena kita juga di sana kan was-was juga takutnya kan itu kan sesuatu yang berisiko. Betul. Apalagi kalau misalnya tetap nggak ditarik itu kan juga kitanya juga
takut iya, juga ya. takut kepapar atau gimana gitu. Oke, jadi memang keputusannya pas ya. Jadi nggak sedih nih, aduh malah ditarik gitu nggak ya? Enggak sih, karena juga itu kan kurang 1 minggu aja. Jadi jadi- sebenarnya 1 minggu itu kan buat bikin laporan. Bikin laporan gitu Iya. ya, yang Betul, kemudian bikin laporan. dipresentasikan gitu ke dosen gitu ya Pak Ya, ya? diuji. Iya, Jadi diuji mereka ya. uji oleh penguji secara daring tadi, secara Oke. online. Jadi untuk rencana jangka panjangnya nih Pak untuk kedepannya magangnya gimana nih Pak? Ya, jadi kalau magang ini kita kan masih setahun ya, karena ini semester 5, jadi masih setahun lagi. Saya kira moga-moga ya pandemi kan Amin. sudah berakhir itu Berakhir. ya. Amin, Sementara yang praktek lapangan juga kita geser tadi. Jadi kita yang harusnya ini kan ada PL, ini kita enggak, nanti kita geser nanti. Moga-moga di skenario saya kalau enggak akhir Februari ya nanti akhir Juli. Jadi lebih Jadi nggak dipadatkan masalah, gitu Pak? apalagi nggak dipadatkan. Artinya sekarang ini kan kalau dulu kuliah kan harus tatap muka gitu ya. Sekarang kita sudah memiliki tadi secara daring, artinya tidak akan mengganggu. Jadi misalnya nanti tengah pun di mahasiswa di sana sudah siap, mahasiswa diberangkatkan. Nah, ini kan mata kuliah bisa nanti kita secara daring, secara betul. kita susulkan di daring sambil mereka Sambil kan nggak masalah, praktek artinya lapangannya. ya ini tidak seperti yang dulu kita bingung harus cari kelas. Ya, ini kita kan sudah artinya kelas memungkinkan juga, karena mereka juga nggak padat gitu, artinya tetap bisa jalan. Tapi yang penting mereka semua proses ini bisa berjalan, tidak rugi gitu. Baik. Kemudian ada berapa perusahaan sih Pak yang sudah bekerja sama dengan Rekamedis Udinus ini Pak? Kalau kita sebagian besar kan rumah sakit ya, kalau dihitung itu ya mungkin hampir 30-40 ada. Ini kan di Kota Madia hampir semua rumah sakit. Kemudian ke Kendal itu ada 2. Nanti kan setiap rumah sakit kita ajak kerjasama yang mau, sampai RST ada, kemudian Salatiga itu ada 2 ya, sampai ke Purwokerto itu yang besar-besar kita memang mencari dulu yang mereka memiliki klinik CI namanya, klinik terstruktur. Jadi klinik terstruktur itu makanya pembimbing yang harus lulusan D3 yang lebih tinggi itu. Jadi kita pilih yang sudah terakreditasi juga. Nah, sekarang ada SNAR itu kita pilih memang, tapi hampir semua rumah sakit sudah. Dan kedua sekarang puskesmas tuh Kota Madia juga kita pakai. Dan kalau mahasiswa misalnya di luar kota mau praktek di puskesmas ya kita akomodasi juga gitu. Oke. Kemudian berbicara mengenai peluang kerja nih Pak, peluang kerja dari lulusan Rekamedis Udinus seperti apa nih Pak? Ya, jadi kalau peluang kerja saya katakan tadi, berarti rumah sakit kan semakin berkembang tadi ya, dengan apalagi dengan kebutuhan Rekamedis di akreditasi itu kan ada akreditasi terbaru SNAR itu kan menyatakan salah satu di MIRM 9 beberapa bahwa kualifikasi tenaga ini harus lulusan. Jadi kalau mereka tidak ada yang mengelola Rekamedis bukan lulusan D3 kan nilainya kan akan jelek. Rumah sakit kan tentu ini akan mesti mengakomodasi, dan rumah sakit ini tidak hanya 1-2 ya. Kemudian juga puskesmas itu juga ya berkaitan pelayanan. Kemudian sekarang penjamur juga klinik Pratama, klinik kecantikan. Ya, ini kan banyak. Butuh juga ya Pak ya? Butuh juga. Saya lihat di klinik di Semarang itu saya lihat saya ketemu pas di kulit Pak terkenal nih. Oh, murid saya Pak. Oh ya, berarti artinya kan dimanapun itu kelihatannya klinik pertama kan banyak gitu ya. betul. Ini kan mereka butuh begitu. Praktek dokter yang ramai itu juga. Jadi asuransi BPJS itu ya. Jadi ya tentu mereka mau Besar ya, Pak, di peluangnya institusi pendidikan boleh juga jadi laboran, nanti jadi dosen juga. Di asuransi BPJS itu juga bisa gitu. Oke. Ya. Untuk Mbak Dira sendiri nih udah mau lulus ya. Nah, rencananya untuk kedepannya nih mau gimana nih, mau lanjut atau kerja di bidang apa, di mana gitu? Kalau saya sih insya Allah mau terus sih sesuai jurusan. Setelah lulus pengennya kerja dulu, karena kan tujuannya juga D3 kan setelah lulus berharapnya juga langsung kerja gitu ya. Ya pengennya kerja nanti, terus kalau misalnya nanti dibuka ada D4 nanti kalau Udinus insya Allah sambil kerja bisa bisa sambil sambil kuliah gitu Iya. ya. Dan Kayaknya sering sih kayak mahasiswa gitu. ini pegawai negeri, biasanya kan kalau kesehatan kan Iya. sering setiap bulan Oktober itu mesti ada lowongan itu. Iya. Dari Ngajar juga pegawai nih negeri. pegawai negeri nih. Ya biasanya minat yang sekarang kan yang dicari itu banyak, tapi banyak juga diterima itu. Kita lihat di Karyati, di Dari Sarjito, Udinus ya, itu Pak, banyak. ya? Iya, Iya. saya itu kalau kemana-mana pun mereka dapat pegawai negeri gitu. Ya memang termasuk masih banyak gitu kan. Gitu. Oke, untuk Dira sendiri nih salah satu peminat jadi pegawai negeri nggak nih? Atau ingin ini kayak wirausaha gitu, Rekamedis bisa juga Pak? Ya,
kan bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Oh, gitu ya. Oke. Yes, ada yang namanya ikut konsultan gitu ya, konsultan bidang coding. Sekarang kan berkembang juga, apalagi kemarin di sistem seperti COVID ini ya, jadi ada klinikal yang kaitannya Mandiri membantu gitu bisa seminar ya. gitu ya, terus alih media, dan membantu retensi ya bisa juga itu Oke, salah satu. baik Pak, nanti kita akan Ya. lanjutkan lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda.